Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rezi Pradipta Ali dari kelas F dengan NIM 210701502026. Kali ini akan membawakan presentasi dengan judul isu-isu dalam psikologi keluarga. Adapun materi yang menjadi topik dari pembahasan kali ini yakni yang pertama konflik dan resolusi, yang kedua perceraian, yang ketiga kekerasan dalam rumah tangga, yang keempat single parent, yang kelima long distance marriage, yang keenam perselingkuhan, dan yang terakhir adalah keluarga dengan lansia. Sebagai makhluk sosial, kita hidup berdampingan satu sama lain. Namun seringkali terdapat ketidakcocokan atau ketidaksesuaian antara kita dan orang lain, termasuk dengan keluarga kita sendiri. Inilah yang menyebabkan konflik dalam keluarga. Pada umumnya, konflik disebabkan karena masalah ekonomi, pola asuh, hingga ketidakterbukaan antar keluarga. Akibat yang paling fatal dari konflik antar keluarga adalah perceraian. Namun, resolusi yang dapat dilakukan agar tidak terjadi akibat buruk tersebut adalah komunikasi yang baik dan efektif. Isu kedua yang akan dibahas adalah mengenai perceraian. Penyebab perceraian dibagi menjadi 4 faktor. Yang pertama demografis, yang kedua sosial ekonomi, yang ketiga pendidikan, dan yang keempat budaya. Penyebab pertama yakni faktor demografis. Data menunjukkan bahwa pasangan yang menikah di antara usia 18 dan 35 tahun kemungkinan besar akan bercerai. Di antara usia 25 sampai 29 tahun, tingkat perceraian 2 kali lipat lebih tinggi di antara orang-orang dalam kelompok usia yang lebih tua. Hal ini berkaitan dengan berbagai faktor yang berkontribusi dari meningkatnya perceraian. Salah satu penelitian mengungkapkan bahwa faktor perceraian tersebut karena ketidakcocokan seksual, kurangnya keintiman, kurangnya komunikasi dan lingkungan sosial, serta perselingkuhan dalam pernikahan. Hal ini juga saya hubungkan dengan ketidaksiapan mental dan fisik, di mana orang yang kurang siap secara mental dan fisik dalam menjalani pernikahan memiliki peluang untuk melakukan hal-hal tersebut. Kekerasan juga salah satu dari kontributor utama dari perceraian. Kekerasan terjadi pada semua kelompok umur, kelompok etnis, dan kelompok kelas dan datang dari berbagai bentuk. Dari kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan fisik, verbal, emosional, psikologis, dan bahkan finansial dengan melakukan penelantaran pada keluarganya. Yang kedua adalah faktor sosial ekonomi, di mana diantaranya adalah suami yang pengangguran sehingga memiliki ketidakstabilan pekerjaan, atau suami yang pengangguran meningkatkan risiko perceraian. Hal ini menunjuk pada peran suami tidak berubah sebagai pencari nafkah utama, bahkan di antara keluarga pencari nafkah ganda, yakni adanya istri yang ikut berpartisipasi dalam mencari nafkah. Hal tersebut juga membuat istri memiliki peran ganda, di mana istri harus memperhatikan keluarga sekaligus mencari nafkah. Selain itu, istri berpenghasilan lebih tinggi dibanding suami juga seringkali menjadi penyebab perceraian, di mana perbedaan penghasilan istri yang bekerja mengakibatkan terjadi konflik yang dapat meningkatkan risiko perceraian. Sumber daya ekonomi yang buruk dalam keluarga juga seringkali menjadi salah satu penyebab perceraian, dikarenakan banyak terjadi konflik mendasar karena masalah ini. Selain itu, kedua pasangan yang sejak awal berjalan tidak sesuai norma seperti pernikahan dini, perbedaan usia yang terlalu jauh, ataupun hamil di luar nikah seringkali menjadi penyebab perceraian. Selanjutnya dari faktor budaya,
perceraian dianggap sebagai keputusan yang mengubah hidup yang mana mencakup banyak cara untuk mengatasi tantangan yang mengarah pada perceraian sebelum akhirnya perceraian diputuskan secara hukum. Perceraian didasarkan pada gagasan bahwa pernikahan adalah institusi sosial. Keyakinan dan norma budaya tertentu seperti komitmen jangka panjang, memberikan perhatian untuk anak-anak dan seorang pria sebagai pencari nafkah bagi keluarga merupakan kewajiban dari sebuah pernikahan. Ketika keyakinan dan norma-norma ini dilanggar, istri atau suami lebih cenderung untuk pergi karena kurangnya dukungan sosial atau karena pasangan merasa tidak puas karena telah melanggar norma. Di salah satu budaya, yakni di Afrika, pernikahan dianggap sebagai ikatan seumur hidup. Secara tradisional, perceraian tidak dianggap sebagai sebuah pilihan. Anggota keluarga akan berusaha menangani perselisihan apapun supaya tidak mengambil keputusan untuk bercerai. Perceraian yang ada pada dasarnya dianggap sebagai dosa terhadap Tuhan, alam, dan masyarakat, dan hanya diizinkan jika perzinahan telah dilakukan dan terlepas dari segala upaya agar pasangan tetap bersama atau tidak bercerai. Selanjutnya, akibat dari perceraian. Hal ini akan memunculkan 3 isu baru. Yang pertama yakni single parent, di mana salah satu dari kedua pasangan akan memiliki beban ganda, sehingga ia harus mencari nafkah sekaligus mengurusi keluarga yang mana ini bukan merupakan hal yang mudah. Selanjutnya adanya step family, jika salah satu atau kedua pasangan yang telah bercerai memilih untuk menikah lagi dan membentuk keluarga baru. Selanjutnya adalah psikologis anak. Pada sebuah hasil studi menunjukkan bahwa perceraian orang tua akan berefek pada psikologis anaknya, di mana anak akan kekurangan perhatian, perlindungan, serta cinta dari ayah dan ibunya. Selanjutnya, solusi yang saya tawarkan berdasarkan penyebab-penyebab dari perceraian. Yang pertama, melaksanakan pendidikan pranikah. Pendidikan ini dapat dilaksanakan melalui konseling pasangan dan seminar dan lain sebagainya. Dengan melaksanakan pendidikan pranikah, pasangan akan lebih matang secara emosional sehingga banyak konflik-konflik yang dapat dihindarkan. Yang kedua, tidak mengurangi perhatian, dukungan, serta kasih sayang pada anak setelah bercerai. Yang ketiga, memiliki kesiapan mental, fisik, dan ekonomi sebelum kembali memutuskan untuk menikah, sehingga step family tidak menimbulkan permasalahan baru dalam keluarga. Dan yang terakhir, fokus pada diri sendiri dengan mengembangkan potensi yang ada pada diri. Isu ketiga yang akan menjadi pembahasan kita pada kali ini adalah kekerasan dalam rumah tangga. Korban dari kekerasan dalam rumah tangga umumnya adalah pasangan pihak perempuan, yakni istri. Namun tidak menutup kemungkinan terjadi KDRT terhadap anak maupun pasangan laki-laki. KDRT memiliki beberapa bentuk, yakni secara fisik, psikis, seksual, serta penelantaran. Selanjutnya kita masuk pada penyebab dari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama, kurangnya pemahaman budaya kesetaraan dalam pasangan, keluarga maupun masyarakat, yakni budaya patriarki. Peranan laki-laki dan perempuan dibingkai oleh sebuah sistem patriar yang lebih banyak menempatkan laki-laki pada posisi kunci atau pada peranan yang lebih dominan. Sistem tersebut kemudian menempatkan status dan peranan perempuan di bawah perwalian laki-laki, sehingga laki-laki cenderung melakukan sesuatu atau berbuat semau-maunya yang menyebabkan terjadinya KDRT. Selanjutnya, salah satu pasangan memiliki pengendalian emosi yang buruk. Dengan pengendalian emosi yang buruk, seseorang lebih memiliki peluang menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga karena masalah tidak diselesaikan dengan kepala dingin melainkan dengan kekerasan. Ketiga yakni perselingkuhan. Perselingkuhan dapat memicu konflik yang besar sehingga terkadang KDRT tidak terhindarkan. Yang keempat yakni karena ekonomi.
Kepala keluarga atau suami mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Nafkah merupakan suatu hak yang dimiliki istri atau anak kepada ayahnya. Namun bila itu tidak diindahkan atau dilakukan oleh seorang ayah, maka dapat menjadi suatu bentuk kekerasan ekonomi, di mana hal ini dapat menjadi penyebab terjadinya konflik atau ketidakharmonisan dalam keluarga. Hal ini juga yang disebut dengan kekerasan dalam bentuk penelantaran. Selanjutnya, penyebab kelima dari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah karena adanya perbedaan prinsip. Hal ini juga bisa disebut dengan ketidakcocokan yang menjadi salah satu penyebab perceraian. Saat memiliki perbedaan prinsip dalam rumah tangga, konflik seringkali tidak terhindarkan hingga berujung terjadinya kekerasan baik dalam bentuk fisik maupun psikis. Yang kelima yaitu bermain judi. Seringkali ditemukan kasus-kasus jika suami yang bermain judi melakukan kekerasan pada istrinya dikarenakan kalah atau kurang memiliki cukup uang untuk bermain judi kembali. Selanjutnya yang terakhir yakni campur tangan pihak ketiga. Dalam beberapa kasus karena adanya campur tangan pihak ketiga terjadi konflik dalam rumah tangga hingga menyebabkan kekerasan. Dampak dari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah perasaan trauma secara fisik dan psikis bagi korban. Solusi terhadap isu kekerasan dalam rumah tangga yang saya tawarkan adalah melaporkan kejadian kepada pihak berwajib dan melakukan pemeriksaan pada psikolog atau psikiater, bahkan dokter jika diperlukan. Isu keempat yang akan menjadi pembahasan kita adalah single parent. Single parent merupakan fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di mana terdapat orang tua tunggal yaitu hanya ayah atau ibu saja. Keadaan keluarga ini disebut sebagai single parent. Terdapat 4 penyebab dari single parent. Yang pertama adalah karena perceraian. Perceraian membuat pasangan berpisah sehingga salah satu dari pasangan dapat mengambil hak asuh anak dan menjadikan dirinya sebagai single parent. Yang kedua adalah kematian salah satu pasangan. Yang ketiga adalah hamil di luar nikah, di mana dalam hal ini pihak pria atau laki-laki tidak bertanggung jawab sehingga wanita membesarkan anaknya sendiri dan menjadi single parent. Dan yang terakhir adalah adopsi di luar pernikahan, di mana seseorang belum memiliki pasangan tetapi memutuskan untuk memiliki anak. Berikut adalah dampak dan solusi dari isu single parent. Dampaknya adalah adanya peran ganda. Contohnya, single mother harus merawat keluarga serta mencari nafkah sendiri. Adapun solusinya yakni mengurangi atau menghindari stresor karena telah memiliki cukup banyak peran dan tanggung jawab. Yang kedua, membangun hubungan baik dengan orang-orang di lingkungan agar tidak terlalu keras dalam mengandalkan diri sendiri. Isu kelima yang akan menjadi pembahasan kita adalah long distance marriage. Penyebab dari long distance marriage ada 3, yakni tuntutan pekerjaan, di mana pada umumnya jika suami merupakan TNI, pelaut, bahkan pedagang yang harus merantau ke luar daerah dan istri tetap di kota asal sehingga pasangan menjadi terpisah. Yang kedua karena pertimbangan finansial. Pada umumnya kita lihat pada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri sehingga menjadi terpisah dengan pasangannya. Dan yang terakhir adanya pendidikan dan tanggung jawab lainnya. Pasangan yang masih harus melanjutkan pendidikan di kota bahkan negara yang lain, sedangkan yang lainnya memiliki tanggung jawab yang berbeda di kota asal dan menyebabkan terjadinya long distance marriage. Selanjutnya, dampak dari terjadinya long distance marriage. Yang pertama, dampak terhadap pola asuh anak karena hanya hadir salah satu dari kedua orang tua, biasanya ibu, sebagai pengasuh anak sehingga perkembangan anak menjadi kurang ideal. Yang kedua, kurangnya kebutuhan keintiman bagi kedua pasangan. Yang ketiga, memungkinkan terjadinya kesalahpahaman atau pertengkaran karena sulit berkomunikasi dan adanya jarak di antara keduanya. Yang ketiga,
perselingkuhan dikarenakan tidak adanya pengawasan dari pasangan sehingga perselingkuhan lebih mungkin terjadi. Dan yang terakhir, mungkin terjadi perceraian karena konflik yang terjadi di antara keluarga telah tidak dapat dihindarkan. Solusi yang saya tawarkan untuk isu long distance marriage adalah membangun komunikasi yang lebih efektif dan menumbuhkan kepercayaan satu sama lain sehingga dampak-dampak yang sebelumnya disebutkan dapat terhindarkan. Isu keenam yang akan menjadi pembahasan kita adalah perselingkuhan. Perselingkuhan terjadi karena cukup banyak penyebabnya. Antaranya yang pertama adalah rendahnya kematangan emosi pelaku. Yang kedua, anggota keluarga yang kurang memiliki kualitas keagamaan yang mantap sehingga norma-norma tidak ditaati dan rasa malu tidak cukup untuk menghindari perilaku perselingkuhan. Yang ketiga, lemahnya dasar cinta. Yang keempat, komunikasi yang kurang lancar dan harmonis, di mana komunikasi yang tadi telah disebutkan merupakan kunci dari resolusi dalam keluarga, sehingga jika komunikasi kurang lancar, hal ini dapat menyebabkan cukup banyak konflik atau isu. Yang kelima, yakni sikap egois dari masing-masing pasangan. Dan yang terakhir, kurang mampu membuat penyesuaian diri sehingga tidak merasa nyaman pada pasangannya atau merasa tidak cukup dengan pasangannya. Selanjutnya yakni dampak dari isu perselingkuhan. Yang pertama, jika pasangan memilih untuk berpisah, maka keputusan yang akan diambil adalah perceraian. Selanjutnya, dampak perselingkuhan bisa menjadi sumber stres bagi pasangan yang dikhianati. Selanjutnya, konflik berkepanjangan jika pasangan tetap mempertahankan pernikahannya dikarenakan kurang adanya lagi keharmonisan dan kepercayaan dalam keluarga sehingga menimbulkan cukup banyak konflik. Dan yang terakhir, pada perkembangan anak yang tumbuh dalam keluarga yang berkonflik cenderung kurang mendapat perhatian sehingga ini akan mempengaruhi perkembangan anak. Solusi yang saya tawarkan terhadap isu perselingkuhan, yang pertama, mengawasi pergaulan suami atau istri. Pergaulan yang dimaksud di sini adalah di lingkungan pekerjaan ataupun di lingkungan teman sebaya, di mana teman suami atau istri bisa saling mengenalkan teman-temannya sehingga mengetahui bagaimana pergaulan suami dan istri. Kemudian membangun suasana rumah tangga yang harmonis. Yang ketiga, mewujudkan komunikasi yang transparan sehingga tidak ada hal-hal yang ditutupi. Yang keempat, meningkatkan konsep diri dan kepercayaan diri. Dan yang kelima, melaksanakan konseling dalam upaya penanggulangan dampak perselingkuhan. Adapun isu terakhir atau ketujuh yang akan menjadi pembahasan kita yakni keluarga dengan lansia. Keluarga dengan lansia umumnya disebabkan karena bentuk bakti anak dan lansia yang tidak ingin tinggal di panti atau yayasan sosial sehingga anak yang merawat lansia. Kemudian akibat dari isu ini adalah pasangan memiliki peran tambahan untuk merawat lansia sehingga memiliki potensi terjadinya konflik karena ketidakcocokan antara orang tua, anak, dan cucu. Dan solusi yang saya tawarkan adalah anak dan orang tua memiliki rumah yang berdekatan sehingga interaksi masih sangat terjalin namun dapat tinggal di rumah masing-masing. Namun solusi ini tentu tidak mudah dilakukan karena salah satu pihak harus menjual rumah dan membeli rumah yang dekat atau sejak awal satu keluarga telah memiliki aset yang berdekatan. Di tempat asal saya, termasuk orang tua saya sendiri, membeli tanah yang tepat di depan rumah nenek saya atau beberapa tetangga saya yang memiliki tanah cukup luas dan membagikan tanahnya kepada anak-anaknya sehingga dalam keluarga besar mereka tinggal dalam lingkungan yang cukup dekat dan bisa saling memperhatikan tanpa tinggal di atap yang sama. Berikut bagan yang telah saya buat berdasarkan isu-isu yang telah
saya paparkan sebelumnya. Di tengah sini terdapat konflik, yang mana dari konflik tersebut keluarga dapat memilih bertahan dalam pernikahan ataupun bercerai. Selanjutnya di sini saya tarik garis putus-putus ekonomi karena masalah ekonomi seringkali menjadi penyebab dari konflik dalam keluarga. Selanjutnya ada long distance marriage yang dapat menyebabkan konflik dan perselingkuhan. Dari sini perselingkuhan dapat menyebabkan konflik KDRT hingga bercerai. Selanjutnya di sini ada KDRT yang disebabkan oleh konflik. Jadi konflik dapat menyebabkan KDRT dan KDRT dapat menyebabkan perceraian. Dan yang terakhir di sini keputusan untuk bercerai akan menimbulkan isu baru yakni single parent dan step family.